Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan sebuah surat penting yang kemudian mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Surat ini diteken pada 11 Maret 1966 dan berisi perintah dari Presiden Soekarno untuk Letnan Jenderal Soeharto pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat berwenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30 SPKI. Surat Super Semar dikeluarkan Soekarno setelah ia ditemui 3 jenderal yang sebelumnya telah bertemu dengan Soeharto. Ketiga jenderal yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Ketiganya berhasil meyakinkan Soekarno agar mengeluarkan suatu surat perintah pada Soeharto untuk mengatasi situasi negara yang semakin memanas. Banyak versi soal pertemuan Soekarno dengan ketiga jenderal itu di Istana Bogor. Ada yang menyebut bahwa Soekarno menekan Super Semar karena ditodong pistol. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Presiden menandatangani surat tersebut secara sukarela tanpa paksaan. Tak sampai 24 jam setelah Super Semar ditandatangani Soekarno, jalan politik Indonesia seketika berubah drastis dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Soeharto. Berbekal Super Semar, Soeharto langsung membubarkan PKI dan kemudian menangkap 15 orang menteri di pemerintahan Soekarno. Tak hanya itu, bahkan Soeharto membubarkan parpol serta menyingkirkan orang-orang yang pro-Soekarno dari lingkaran kekuasaan. Presiden Soekarno pun segera mengeluarkan surat susulan yang berisi protes pembubaran parpol, namun tak digubris Soeharto. Soeharto malah membalas surat tersebut dengan tindakan yang semakin tegas, termasuk membubarkan Resimen Cakrabirawa yang merupakan satuan elit pengawal Presiden Soekarno. Super Semar bak senjata makan tuan bagi sang presiden. Kekuasaan Soekarno seketika meredup dan sebaliknya, Soeharto menjadi orang paling berkuasa di Indonesia. Kekuasaan yang diambil alih Soeharto termasuk melakukan kontrol terhadap pers. Soeharto mewajibkan setiap pemberitaan mengenai berita politik dari RRI dan TVRI harus seizin dari Dinas Penerangan Angkatan Darat. Soeharto pun harus mengetahui berita apa yang akan ditulis oleh koran atau media massa lain. Mereka punya hak untuk melarang sebuah berita diterbitkan apabila dianggap membahayakan stabilitas negara. Super Semar pun menjadi surat dari Soekarno yang pada akhirnya membawanya lengser dari jabatannya sebagai presiden. Padahal salah satu tujuan dari Super Semar adalah penerapan atau menempatkan kembali lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kunci penting di dalam tujuan Super Semar yakni membuat MPRS mencabut mandat presiden pada Soekarno. Pada 22 Februari di Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Soekarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif pada pengemban Super Semar yakni Soeharto. Sidang istimewa MPRS yang mulai digelar pada 7 Maret 1967 lantas mengukuhkan kejatuhan Soekarno. Dalam sidang itu, MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bukan lagi pembantu presiden. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam mengatakan, berdasarkan rentetan tindakan yang terjadi selama bulan Maret 1966, ada indikasi bahwa Soeharto melakukan kudeta merangkak.
Rangkaian tindakan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mengambil alih kekuasaan penuh dari tangan Soekarno. Misalnya saja saat dua pengusaha, Hasyim Ning dan Dasaat, membujuk Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Upaya lain adalah demonstrasi mahasiswa menuntut Tritura yang didukung tentara, kedatangan 3 jenderal ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966, pembubaran PKI hingga mengontrol pemberitaan media. Sebuah kudeta lazimnya merupakan upaya pengambil alihan kekuasaan secara cepat dan tidak terduga. Namun di sini Soeharto melakukannya secara berangsur-angsur dan bertahap. Dari arsip harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan Super Semar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 yang menjadikan Resupim dan Ambek Paramaarta masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan 2 tahun 1960. Sekarang tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan standar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali, dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat hidup. Sekarang tentang wewenang MPR dan MPRS. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, itu pasal 3 Undang-Undang Dasar, serta memilih presiden dan wakil presiden, pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat 2. Undang-undang dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manipol Usdek. Sekarang hal kedudukan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya, serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin
kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Saya ulangi, dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 ayat 2. Saya kepada MPR, izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara, terutama sekali mengenai pribadi saya. Lebih dulu tentang hal laporan progres ini. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9/9 tuns. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Panca adalah 5. Nah, ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya, karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawa Aksara. Setelah Presiden Mandataris MPRS Bung Karno menguraikan kalimat "The service of freedom is a deathless service", atau pengabdian terhadap kemerdekaan tidak mengenal titik akhir, beliau mengakhiri amanatnya dengan mengajak segenap pemimpin rakyat Indonesia untuk mengabdi kepada tanah air dengan ketulusan hati kita semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.